Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nanda pada hari ini? Semoga Nanda semua sehat selalu. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Afwan ya, kemarin Ustazah tidak bisa memberikan pengajaran secara baik pada pembelajaran 3 dan 4 maupun 5 dan 6. Berikut ini merupakan penjelasan pada pembelajaran di subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Pada pantun yang berada di buku tema 4 halaman 75, yaitu jalan-jalan membeli selasi, dibuat es adu segarnya, ketua RW telah terpilih, semoga hidup damai sentosa. Nah, Ustazah mau tanya, apa makna dari pantun yang telah Ustazah baca tadi? Ya, silahkan komentar di bawah video ya, pada kolom komentar. Nah, pantun tadi mengajarkan bahwa ketua RW yang telah terpilih itu memiliki amanah atau tugas tertentu. Nah, perhatikan berikut adalah tata cara pemilihan ketua RW ataupun pemilu, atau biasa kita dengar sebagai pemilihan umum. Yang pertama yaitu pembentukan panitia pemilihan ketua RW. Artinya adalah sebelum melakukan pemilihan umum ataupun pemilihan ketua RT, hal atau cara yang pertama dilakukan yaitu membentuk sebuah panitia yang dimana memiliki fungsi atau tugas yaitu menyeleksi calon ketua RW, menetapkan calon ketua RW yang telah memenuhi persyaratan. Yang ketiga, menentukan daftar pemilih. Yang keempat, menyusun tata tertib pemilihan ketua RW. Dan yang terakhir yaitu menyelenggarakan pemilihan. Jadi, panitia ini itu pertama-tama menyeleksi calon ketua RW, di mana pada saat pemilihan umum terdapat beberapa kandidat atau calon dalam pemilihan, baik dalam pemilihan ketua RW maupun pemilihan pemerintahan yang lain seperti presiden, bupati, camat, dan lain sebagainya. Yang kedua, menetapkan calon ketua RW yang telah memenuhi persyaratan. Nah, setelah mendapatkan calon ketua RW, selanjutnya adalah menetapkan calon ketua yang telah memenuhi persyaratan. Selanjutnya yaitu menentukan daftar pemilih. Jadi panitia ini menyediakan daftar untuk warga memilih calon ketua. Ya, seperti itu. Berupa suatu kertas yang dimana kertas tersebut terdapat sebuah gambar atau foto dari calon atau kandidat yang akan dipilih, dan dilakukan dengan cara foto salah satu kandidat atau calon itu ditusuk ya, dicoblos, istilahnya seperti itu, dicoblos atau salah satu foto maupun nama ataupun nomor urut dari calon atau kandidat. Yang keempat, setelah menentukan daftar pemilih itu yang keempat, menyusun tata tertib pemilihan ketua RW. Jadi setelah menentukan daftar pemilih, selanjutnya itu menyusun tata tertib agar tidak terjadi kericuhan saat pemilihan. Dan yang terakhir yaitu menyelenggarakan pemilihan. Setelah menyusun tata tertib, barulah diadakan atau dilangsungkan sebuah pemilihan, baik itu ketua RW maupun anggota pemerintahan yang lain.
Setelah kepanitiaan dibentuk, selanjutnya yaitu pendaftaran calon ketua RW kepada panitia dan penetapan calon ketua RW. Yang ketiga yaitu diselenggarakannya atau penyelenggaraan pemilihan ketua RW. Dan setelah diadakan penyelenggaraan pemilihan dan selanjutnya jika sudah diketahui siapa yang memiliki suara terbanyak pada calon kandidat atau calon ketua baik itu RW maupun pemerintahan yang lain seperti presiden, bupati dan sebagainya, maka akan dilakukan pelantikan ya untuk melakukan suatu tugas atau amanah yang diberikan. Nah, itulah tadi tata cara dalam pemilihan ketua RW. Nah, perlu Anda ketahui bahwa pemilu itu adalah pemilihan umum, yang dimana asas pemilu yaitu Luberjurdil, atau kepanjangannya adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Artinya adalah dalam melakukan pemilihan umum, sifatnya yaitu diadakan secara langsung, bersifat umum. Maksudnya adalah dilakukan oleh semua orang, bebas, tanpa gangguan apapun, rahasia. Maksudnya orang yang kita pilih itu terjaga atau tidak ada satupun yang ketahui siapa yang akan kita pilih. Jujur dan adil. Dalam pemilihan umum, tidak semua orang bisa dalam memilih. Berikut adalah ada beberapa yang harus atau syarat yang dipenuhi. Yang pertama yaitu seseorang yang telah berusia atau berumur 17 tahun ke atas. Dan yang kedua yaitu seseorang yang telah menikah atau mempunyai hubungan suami istri. Dalam pengambilan keputusan, kita dihadapkan adanya peran serta anggota masyarakat berupa yang pertama adalah mengikuti pemilihan ketua RW, di mana dalam gambar ini terdapat kotak bilik suara. Nah, di mana satu persatu orang masuk ke dalamnya. Artinya adalah tidak ada seorang pun yang bisa ketahui siapa yang akan kita pilih, ya, terutama dalam memilih baik kepala negara maupun kepala pemerintahan yang lain. Yang kedua yaitu mengamati jalannya pemilihan ketua RW, di mana setelah mengumpulkan surat suara dan selanjutnya itu adalah penghitungan jumlah suara agar diketahui seberapa banyak dan siapa dari calon yang akan menjadi misalnya kepala negara, yaitu presiden. Seperti itu. Dan pada kegiatan di gambar ini agar tidak terjadi kecurangan, jadi harus diamati. Dan yang ketiga yaitu melaporkan pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan. Ya, jadi hal ini sangat perlu dilakukan jika terjadi kericuhan di suatu tempat pemilihan umum. Itulah tadi adalah tata cara dalam pemilihan umum, baik dalam pemilihan ketua RW maupun kepala pemerintahan yang
lain. Nah, dalam melakukan pemilihan umum, tentunya kita harus menjaga kondisi kesehatan agar kita bisa berpartisipasi dalam pemilihan umum. Berikut adalah 4 faktor yang memengaruhi kesehatan. Yang pertama yaitu faktor perilaku, di mana dalam faktor ini kesehatan kita itu ditentukan oleh pola hidup kita. Jadi, saat pola hidup kita tidak sehat, maka yang terjadi adalah datangnya sebuah penyakit. Contohnya adalah obesitas atau kegemukan. Kegemukan itu dapat terjadi jika kita memakan makanan yang berlebihan tanpa terkontrol. Ya, jadi Nanda, kita harus mengontrol makanan yang kita makan. Kita tidak boleh berlebihan. Ya, karena itu dilarang oleh agama kita. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan karena dapat menimbulkan juga suatu penyakit yang dibawa oleh binatang, misalnya adalah lalat maupun tikus yang ada di got. Jadi, hal yang harus kita lakukan adalah membersihkan pekarangan rumah. Contohnya. Jadi yang ketiga adalah faktor pelayanan kesehatan, di mana saat kita ingin mengetahui penyakit apa yang ada pada diri kita, kita konsultasikan ke pelayanan kesehatan. Dan sekarang canggihnya pelayanan kesehatan sudah bisa melalui online, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu faktor keturunan. Faktor yang disebabkan oleh misalnya dari penyakit ibu ke anak. Jadi itu merupakan faktor dari penyakit keturunan. Berikut sedikit Ustazah menjelaskan mengenai faktor non-keturunan, di mana pada penyakit ini biasa kita jumpai atau biasa kita dengarkan akibat pola hidup yang tidak sehat. Yang pertama yaitu jantung koroner, di mana disebabkan oleh kerusakan pembuluh darah jantung atau arteri. Bisa juga karena penumpukan lemak di jantung. Itu dikarenakan karena pada saat kita selesai makan, kita langsung berbaring atau tidur. Itu sangat tidak dianjurkan. Dan sebaiknya yang kita lakukan yaitu melakukan lari pagi atau lari-lari kecil di pagi hari seperti jogging. Yang kedua yaitu varises. Varises disebabkan tatanan darah terlalu besar dan jumlah darah yang dipompa oleh jantung terlalu banyak. Umumnya terjadi di bagian betis. Jadi gambarnya seperti pada penjelasan ini. Ya, jadi selain dari itu, varises juga bisa disebabkan karena pada saat kita lari, kita langsung jongkok. Kita tidak meluruskan kaki kita. Sebaiknya kita meluruskan kaki kita agar peredaran darah kembali lancar atau normal dulu. Jadi sebaiknya pada saat lari kita tidak boleh langsung melakukan jongkok, ya seperti itu. Yang ketiga yaitu hipertensi atau darah tinggi, disebabkan karena tingginya tekanan darah dari tekanan darah normal, atau biasanya dalam pola hidup makanan itu kita terlalu banyak mengonsumsi makanan yang tinggi garam, ya, dan juga tinggi MSG. Jadi agar terhindar dari itu, maka kita harus memakan makanan yang bergizi. Yang terakhir yaitu anemia, disebabkan karena kurangnya produksi sel darah merah akibat tubuh kekurangan zat besi. Jadi contohnya itu seperti pada gambar pada penjelasan ini, di mana perbedaan tangan yang normal dengan yang anemia. Perbedaan tangan yang normal itu memiliki banyak sel darah merah, artinya darahnya itu sehat, ya, atau memiliki produksi darah yang
normal. Jadi, pada gambar kedua yaitu anemia, di mana sel darah menjadi lebih sedikit atau berkurang. Jadi, hal yang harus dilakukan adalah salah satunya kita mengurangi begadang. Itulah tadi adalah beberapa faktor dalam mempengaruhi kesehatan, di mana kita sebagai manusia itu bertanggung jawab atas diri kita sendiri dalam baik menjaga kesehatan maupun melakukan hal yang lainnya. Mengenai tanggung jawab, berikut ini adalah sedikit penjelasan dari tanggung jawab. Jadi, tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, sekarang perhatikan pantun tanggung jawab berikut ini. Menjunjung tinggi nilai martabat agar menjadi orang beradab. Apabila berani berbuat, juga harus berani bertanggung jawab. Nah, Nanda tahukah apa makna di balik pantun tanggung jawab ini? Bila diperhatikan dari segi isi pantun tersebut, itu mempertegaskan bahwa kita harus berpikir sebelum melakukan suatu tindakan. Artinya, jika kita sudah melakukan sesuatu hal atau tindakan, kita juga harus berani bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Seperti itu. Mengenai pantun tersebut, terdapat ciri-ciri yang terkandung di dalamnya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, Nanda telah membaca materi mengenai identifikasi ciri pantun. Nah, berikut sedikit penjelasan mengenai hal tersebut. Jadi, pantun itu, Ustazah jelaskan kembali bahwa pantun itu merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara. Jadi, identifikasi ciri pantun itu berarti menentukan ciri-ciri dari sebuah teks pantun. Apakah sebuah teks pantun itu adalah betul sebuah pantun ataupun bukan. Berikut ini Ustazah kembali jelaskan mengenai ciri-ciri pantun. Jadi, pada gambar ini terdapat contoh pantun, di mana susunannya berbentuk bait, di mana satu bait terdiri dari 4 baris, di mana satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Selanjutnya bersajak atau berakhiran AB-AB, dan yang terakhir terdapat sampiran dan juga isi. Berikut adalah penjelasan sampiran dalam pantun. Sampiran dalam pantun itu terdapat pada baris pertama dan baris kedua, di mana sampiran sendiri merupakan persediaan bunyi kata untuk disamakan dengan bunyi kata pada isi pantun. Ya, jadi pada sampiran ini hanya sebagai penambah dalam pembuatan pantun. Nah, berikut adalah penjelasan dari isi dalam pantun, di mana pada pembahasan ini isi dalam pantun itu terdapat pada baris ke-3 dan ke-4, di mana isi pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang ada atau terkandung di dalam sebuah teks. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai suku kata dalam pantun. Jadi, pada gambar penjelasan ini, pantun pada baris pertama yang Ustazah garis bawahi itu merupakan suku kata, yang dimana terdiri atas huruf vokal dan juga huruf konsonan. Jadi, dapat Anda lihat bahwa huruf vokal itu A, I, U, E, O, dan huruf konsonan itu selain A, I, U, E, O. Ya, jadi pengertian dari suku kata itu suatu satuan ucapan terkecil yang bisa membentuk satu pengucapan kata yang merupakan hasil dari satu kali gerak buka mulut. Ya, itu. Dan yang terakhir adalah sajak dalam pantun, di mana sajak adalah kesesuaian yang memiliki bunyi akhir, seperti pola,
A ataupun AB. Sajak ini sama juga dengan suatu akhiran. Berikut ini Ustazah memperlihatkan contoh mengidentifikasi suatu pantun. Pada pantun bertemakan peredaran darah ini, Anda bisa melihat di sana terdapat yang pertama yaitu adalah bersajak atau berakhiran AB ataupun ditandai dengan akhiran huruf AR. Yang kedua, kalimat pertama dan kedua adalah sampiran, dan kalimat ketiga dan keempat adalah isi. Yang ketiga, terdiri dari 4 baris yang berarti 1 bait. Dan yang keempat, yaitu setiap baris terdiri dari 4 hingga 5 suku kata dan 8 hingga 12 suku kata. Ya, bisa dilihat pada baris pertama itu terdapat 12 suku kata. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari identifikasi pantun ini yaitu di mana pantun di atas merupakan sebuah teks pantun. Ya, jadi betul ya, pantun pada penjelasan ini merupakan teks dari sebuah pantun karena sesuai dengan ciri pantun. Sekian pembelajaran pada hari ini. Jadi Ustazah harapkan Anda menyelesaikan lembar kegiatan ya seperti yang berada pada halaman 67, halaman 76, dan pada halaman 91, serta Nanda silahkan menyelesaikan gambaran organ peredaran darah manusia. Ya, bisa digambarkan di buku gambarnya, lebih baik juga jika diberi warna. Sekian penjelasan pada materi pembelajaran 3, 4, 5, dan 6. Afwan jika ada salah kata. Sekian ya, Ustazah tutup dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Syukron jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.